Menyiasati era ketidakpastian. Jakarta pada hari Rabu 1 Mei 2024 adalah sebuah ironi. Puluhan ribu buruh memadati ruang-ruang publik, sedangkan perkantoran Sudirman Tamrin tutup. Tanpa reportase dari media arus utama atau dari media sosial, boleh jadi kita tidak tahu apa yang disuarakan oleh gerakan dari kaum buruh pada hari Rabu kemarin. Sebagian orang mungkin juga lupa dengan esensi dari hari buruh atau yang dikenal sebagai May Day. Karena hari libur nasional, Rabu siang, para pekerja berkerah putih dan keluarga mereka malah melewatkan hari dengan mengisi pusat-pusat perbelanjaan. Adapun pada Rabu malam, di kawasan Blok M, misalnya, kaum muda yang terlihat baru memasuki dunia kerja bercengkrama dengan teman sepermainan mereka. Sementara di harian Kompas, dari Rabu siang hingga malam, sekelompok jurnalis justru mendengarkan pemaparan dari peneliti media Greg Picciota. Salah satu materinya terkait pengembangan kecerdasan buatan atau AI yang menurut Picciota cukup menakutkan. Picciota memang fokus pada potensi perubahan yang diakibatkan AI dalam operasional media. Namun, ia juga mengungkapkan setidaknya terdapat lebih dari 100 perangkat AI yang dapat digunakan oleh berbagai jenis pekerjaan. CEO Microsoft, Satya Nadella, juga menekankan generasi baru kecerdasan buatan telah mengubah cara hidup dan bekerja setiap orang dimanapun berada, termasuk di Indonesia. Nadella tentu optimis terhadap kehadiran AI, walau pertengahan tahun 2023, Forum Ekonomi Dunia telah mengingatkan setidaknya akan ada 69 juta jenis pekerjaan baru akibat pengembangan AI. Di sisi lain, AI berpotensi menghilangkan sekitar 83 juta jenis pekerjaan. Terlepas dari seruan para buruh pada May Day kemarin soal regulasi dan sistem kerja kontrak, kehadiran AI ini sebaiknya disikapi dengan cukup serius dan sistematik. Pernyataan Picciota yang menyatakan kalau AI itu menakutkan tentu bukan tanpa alasan. Organisasi buruh sebaiknya mulai mengingatkan pemerintah kita tentang pentingnya sebuah regulasi yang mengatur pemanfaatan AI. Bulan Oktober 2023, Amerika telah menerbitkan Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and the Use of Artificial Intelligence. Executive Order ini setara dengan peraturan presiden. Kita paham tidak mudah mengatur inovasi seperti AI yang umumnya dari negara maju. Inovasi itu biasanya juga diperkenalkan oleh korporasi multinasional yang beroperasi lintas batas, mendompleng infrastruktur digital. Maka, tidak bijak bila hanya berharap pada pemerintah. Demi menyiasati era yang penuh ketidakpastian bagi para pekerja, akibat kehadiran AI, kita idealnya terus mengembangkan diri. Keahlian baru sebaiknya dipelajari karena alih pekerjaan sulit dielakkan di masa depan.